Gimana kabarnya Kakak di Jepang saat pandemi sekarang? Iya. Kesibukannya apa aja? Oke, langsung nih ya. Langsung ya, Kak? Ya, sebelumnya saya ingin, membuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi ingin wabarakatuh. mengucapkan pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya nih kita bisa kumpul nih di tanggal cantik nih. Alhamdulillah. Sempet, kontak sama, apa ya, PIC ya, PIC yang ngontak saya itu pertama kali di Givari ya, bulan Iya. November kalau nggak salah. Itu saya dikontak untuk ngisi di bulan Desember, ya kan. Oh gitu ya. Namun pada saat itu kondisinya saya sedang benar-benar hektik memperjuangkan kelulusan. Jadi tanggung jawab saya tuh yang saya pikul saat di bulan November itu, saya sedang menyusun 2 paper publikasi, nyusun disertasi, dan masih ada 1 eksperimen yang sedang jalan, terakhir tuh eksperimen terakhir, dan, saya masih jadi research assistant. Jadi selama saya PhD itu dari tahun kedua, profesor saya ya, sensei manggilnya ya, Yes, sensei itu mempercayakan saya untuk menjadi teaching assistant dan research assistant. Nah, kebetulan kalau untuk teaching assistant itu, jadi membantu sensei dalam proses praktikum di laboratorium, mahasiswa tingkat 3, tingkat 2, ya. Itu 1 tahun 2 kali. Nah, tapi kalau untuk research assistant, itu saya sudah diminta untuk mengawal mahasiswa tingkat 4 melakukan penelitian. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya jadi, proses itulah yang membuat saya, "Maaf Dik, boleh nggak kalau nanti gitu setelah saya agak sedikit bisa napas lega ya." Dan alhamdulillahnya ya, bulan ini tanggal 3 Februari saya udah ujian terbuka dan tertutup doktor. Jadi, dan alhamdulillahnya saya sudah dinyatakan lulus karena papernya sudah accepted 2 dan sekarang proses menuju ke wisuda dan kepulangan ke tanah air insyaallah. Jadi mohon doanya. Amin, insyaallah kita untuk Kak Was. Terus ini Kak, apa namanya, banyak tahu pastinya pengalaman dan prestasi Kakak selama kuliah di PB dan jenjang seterusnya di Jepang. Terus apa sih, gimana sih cara Kakak bisa dapetin itu gitu loh? Manfaatkan waktunya, plan-nya bagaimana, untuk mencapai goals-nya bagaimana, sampai hasil terbaiknya bagaimana, itu tuh dari Kakak bagaimana? Sedangkan Kakak juga aktif loh, salah satu mahasiswi di organisasi, itu luar biasa sekali menurut saya. Ya, jadi gini ceritanya ya, pertama-tama kan saya masuk ke IPB itu melalui jalur undangan ya, jalur undangan, terus kemudian, pertama kali di IPB pada semester 1 itu sebetulnya jujur aja, kan kita tuh mahasiswa tuh pasti pengen standar sukses itu IP ya, IP itu minimal 3 ya, IP minimal 3. Dan kita tahu IPB juga termasuk kampus yang, mahasiswanya memang mahasiswa-mahasiswa pilihan gitu kan. Dan pada tahun pertama di IPB itu ada namanya program, PPA, program, peningkatan akademik dan multibudaya. Jadi mahasiswanya itu diwajibkan untuk, tinggal di asrama selama 1 tahun. Jadi di asrama itu kan 1 kamar ada 4 orang. Nah, kebetulan teman-teman di lorong saya itu ya lorong namanya, ada berapa dari 1 gedung itu ada sekitar 1 lantai itu ada 8 lorong. Nah, saya tinggal di lorong 8. Nah, dari, teman-teman saya itu rata-rata teman-teman dari SMA-SMA yang bisa dikatakan, bonafit lah, kayak SMA 8 Jakarta, terus SMA 1 Bogor, dan teman sekamar saya tuh kayak bener-bener study oriented, kayak setiap hari tuh belajar fokus. Nah, sedangkan saya waktu SMA tuh saya, memang beberapa kali juara umum, tapi saya tipikal orang yang nggak terlalu suka belajar banget gitu. Maksudnya saya juga pengen main gitu kan. Saya suka olahraga, ikut kayak turnamen voli di SMA. Tapi ketika masuk IPB kok nervous banget, tegang banget gitu kan. Pada akhirnya di semester 1 itu IP saya cuma 2,8. Nah, IP saya itu cuma 2,8 dan akhirnya setelah itu saya kayak merefleksikan diri ya, kayak muhasabah, aduh saya ngabarin nih ke orang tua, maaf nih IP-nya cuma 2,8, terus kan akhirnya saya kan sedih lah ya, kayak saya tuh nggak ngasih yang terbaik buat orang tua saya gitu. Dan akhirnya saya evaluasi, saya sempat nangis gitu ya, sempat nangis, evaluasi, dan akhirnya saya mengetahui penyebabnya apa, karena
penyakitnya satu, saya tuh Apa tuh, Kak? terlalu banyak observasi orang lain gitu. Saya tuh kan orangnya gampang kayak kagum sama orang ya. Jadi kayak ngerasa orang-orang tuh di atas saya dan akhirnya kayak wah ini insecure, kalau bahasa sekarang insecure ya. Insecure, heeh. Iya, saya tuh insecure banget gitu. Oh, ya Allah ini orang sekitar nih hebat-hebat, pinter-pinter. Akhirnya saya lupa, saya tuh kesini mau ngapain gitu. Saya kan kesini tuh belajar ya kan. Tapi saya Betul, observasi ya kan. Dan akhirnya setelah saya baca kembali ya buku-buku motivasi. Salah satunya nih yang saya ingat, Berpikir dan Berjiwa Besar. Saya baca buku itu dan kemudian saya ikut di kampus IPB tuh syukurnya suka ada achievement motivation training. Jadi kayak kampus tuh suka ngadain kayak pelatihan gratis ya buat meningkatkan prestasi. Dan saat itu saya ikut dari APKO ya. Dan alhamdulillah dari motivasi itu kita disarankan untuk menulis ya kan, memvisualisasikan mimpi, menulis, membangkitkan kepercayaan diri gitu kan. Kok waktu SMA saya bisa berprestasi, kok di IPB saya bisa minder kayak gini. Padahal kan Allah udah ngasih saya kesempatan untuk masuk IPB, artinya ya saya memang menurut Allah saya mampu gitu, saya layak gitu berprestasi, ya enggak? Dan akhirnya saya tuliskan, saya kayak azamkan dalam hati, saya harus sukses, saya harus bisa jadi diri saya harus lebih mengenal diri saya lebih dalam gitu kan. Dan akhirnya saya setelah menuliskan semuanya, saya ikut Liko tuh. Mungkin Liko ya, teman-teman yang di Tarbiyah mungkin ngerti ya Liko, ikut Liko. KMB dan menemukan pola belajar saya yang benar-benar sesuai seperti saya dulu dan menemukan diri saya kembali pada saat itu. Dan alhamdulillah di semester 2 IP saya sudah di atas 3,5. Jadi kayak karena saya merasa saya kuliah itu saya punya tanggung jawab ke kedua orang tua saya ya kan. Saya kuliah ibaratnya saya kuliah dibiayai oleh kedua orang tua saya gitu kan, walaupun saya dapat beasiswa tapi orang tua saya juga membiayai saya gitu kan, dan saya punya tanggung jawab untuk memberikan laporan terbaik gitu kan. Nah setelah itu di tahun kedua masuk ke jurusan ya. Kalau dulu kan programnya di IPB mayor minor. Jadi kita di tahun pertama belum ada jurusan dan di tahun kedua masuk jurusan. Iya masuk jurusan. Nah setelah di tahun kedua masih ini ya, saya masih kayak perform masih bagus. Mulai masuk tuh ke Himpro ya kan, masuk ke Himpro, terus saya mulai tuh, saya kan senang sama inovasi ya, inovasi. Himpro itu apakah Himpro, Kak? Maaf, himpunan profesi, himpunan mahasiswa aquaculture. Dan saya tuh tipikal orang yang kayak gampang kepo atau saya senang sama kayak hal-hal yang berbau inovasi. Dan saya ikut mungkin teman-teman mahasiswa tahu program kreativitas mahasiswa ya, PKM. PKM saya mulai tuh sama teman-teman ya, plus kayak membonceng ya, dalam artian saya ngikut nih sama kakak kelas, ikut PKM, dan waktu itu saya mendaftarkan PKM, membuat proposal sampai 7 proposal di tahun 2008 ya. 7 proposal diajukan ke Dikti. Nah, dari 7 proposal itu, alhamdulillah dapat 3 ya, bersama tim ya, nggak sendirian. 3 proposal didanai oleh Dikti. Dan alhamdulillah 1 diantaranya lulus PIMNAS ke Uninsula Semarang. Nggak pernah keluar Jawa Barat sih. Seingat saya pertama kali saya keluar itu pas PIMNAS itu di Semarang. Nah, kayak gitu. Karena memang selama kuliah nih harus cari nih ataupun jalan-jalan gratis gitu. Gimana caranya? Dengan jalan-jalan gratis. Ya, karena kan ada Semarang itu kan pertama kali ya, saya pengen tahu Indonesia lebih luas gitu kan, dengan jalur lomba gitu. Dan alhamdulillah di tahun keempat, jadi di tahun keempat itu saya masih tertantang gitu, ikutan lagi PKM dan mengajukan 7 lagi bersama teman-teman di Departemen Budidaya ya. Dan alhamdulillahnya 3 lagi didanai oleh Dikti. Nah, di tahun 4 itu kan ada pilihan ya, saya dikasih pilihan harus lulus juga kan, skripsian, dan akhirnya saya konsultasi nih, kayaknya saya nggak akan mampu deh kalau saya beresin semua badan saya satu ya kan, sedang tanggung jawabnya banyak. Dan akhirnya saya tanya kepada dosen pembimbing akademik, minta saran, Pak bagaimana ya Pak, saya skripsi sedangkan
skripsi saya juga ikut project Bapak ya, ikut project Bapak pembimbing saya gitu, didanai sama beliau gitu. Jadi saya minta saran dan ternyata beliau bilang gini, Wastu, kalau kamu ingin sukses dalam apapun kamu harus fokus. Nah, untuk skripsi saya sarankan skripsi aja. Kalau misalkan PKM, ya PKM aja gitu. Tapi kalau untuk pilihan mana yang lebih dulu, itu terserah kamu. Maksudnya, kalau kamu ingin skripsi sekarang, ya PKM diikhlaskan. Kalau misalkan kamu ingin PKM, ya skripsi nanti. Kira yang harus diprioritas dulu mana oleh yang kakak. prioritaskan dulu gitu. Dan itu kakak punya tanggung jawab kepada orang tua juga. Ya begitu, dan alhamdulillahnya saya ini apa namanya tetap ya kayak jiwa muda ya, wah saya tetap ingin nih Ya ikutan masih menggebu lah. menggebu-gebu lah. Ya. Saya pokoknya ingin lagi PKM ini gitu kan. Dan akhirnya saya bilang ke dosen, oke Pak, saya ambil PKM dulu ya Pak ya. Terus dan itu saya izin juga sama kedua orang tua saya tanya. Proposal yang didanai itu satu masuk PIMNAS lagi di Universitas Brawijaya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah masuk ke Universitas Brawijaya di Malang ya, di Malang itu pertama kali juga ke sana. Dan sebenarnya ketika menjalankan PKM itu kan 3 ya. Saya diminta sama departemen untuk mewakili departemen menjadi mahasiswa berprestasi. Jadi perwakilan mahasiswa berprestasi. Jadi ada seleksi dulu ya di departemen, dan alhamdulillah saat itu sebetulnya saya nggak tertarik ya untuk ikut jadi mahasiswa berprestasi karena udah kepingin lulus kan, beresin PKM pengen lulus, tapi teman-teman saya nih sahabat-sahabat terbaik saya tuh kayak meyakinkan saya, ayo tuh perwakilan departemen, ayo kalau misalkan lu nggak bisa nanti ada hal-hal yang bisa dibantu kita bantu. Jadi kayak nggak sendirian, ada teman-teman yang suportif gitu, sahabat-sahabat siap backup. Ada dorongan dari mereka. Ada dorongan dari teman-teman juga gitu, dan akhirnya Bismillah demi departemen maju gitu kan. Dan ternyata seleksi di departemen saya lolos jadi mahasiswa berprestasi budidaya perairan tahun 2009, dan setelah itu diajukan ke fakultas ya, jadi fakultas perikanan itu ada 5 jurusan. Dan alhamdulillah saat itu saya masuk ke juara 2, nomor 2. Jadi selesai di situ. Ya alhamdulillah saya syukuri lah, jadi pengalaman berharga gitu, ikut kompetisi MAPRES seperti itu. Dan setelah beres PIMNAS, saya fokus ke skripsi. Alhamdulillah 1 semester beres skripsi saya dan lulus. Jadi penelitian sekitar 3 bulan nyusun dan seminar ya dan ujian, dan alhamdulillah lulus. Beres lah. Itu alhamdulillah beres itu. Tapi yang teman-teman juga butuh tahu gitu kan, caranya kakak ini gitu untuk menyusun plannya itu bagaimana Kak? Sedangkan kakak sendiri tahu tadi kakak orang yang saat menggebu-gebu, terus bohong dong kalau dulu kuliah nggak ke botani square ya, bohong sekali lah, nggak mungkin ya. Iya kan ya, pasti jajan-jajan makan di sana ya pasti ada lah kayak gitu ya Kak ya. Nah itu sambil gimana, ada nggak Kak caranya gitu sambil menyelam minum air gitu, jadi sambil kita nongkrong juga, jalan-jalan juga, tapi kita dapat sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru gitu Kak. Cara gimana cara menentukan prioritas kita, tapi kita juga bisa menikmati hidup kita begitu. Having fun menjalaninya, having fun. Jadi kalau saat jujur aja mungkin di sini ada beberapa teman-teman S1 ya. Kita tuh kalau dulu di budidaya perairan bisa dikatakan mungkin Senin sampai Minggu tuh kita bener-bener apa ya? Jadi kuliah nih hari ini nyusun laporan buat hari Selasa nyusun laporan buat Rabu, kayak gitu terus. Jadi kita bener-bener having fun dia ketika mungkin minggu tenang ataupun hari libur kuliah. Jadi libur antar semester ya, semester 1 misalnya semester 3 ke semester 4. Nah, itu baru kita ngambil libur. Tapi ketika memang dihadapkan sama kewajiban gitu kan, ya kita bener-bener sama-sama ya ada di situ gitu.
Tapi memang apapun yang kita jalani ya, kita karena memang sama-sama punya passion yang sama, jadi dimanapun itu kita nggak mesti misalkan jalan ke botani, kita kumpul bareng, misalkan cuma ngobrol di kantin, itu pun juga bertukar pikiran, itu pun juga udah bisa nge-refresh otak kita gitu, nggak yang cuma studi dan kita juga kalau di himpunan mahasiswa aquaculture kan memang temennya tuh menurut saya tuh orang-orang yang kayak suportif ya dan emang kayak open minded gitu. Jadi kayak ngumpul di himpunan aja buat saya ya, ngumpul Iya. di himpunan sesuatu, kita jalan-jalan ya, kita pernah beberapa kali pergi ke Botani Square buat nonton film. Ya itu bener-bener ya kayak diatur aja waktunya sesuai dengan kebutuhan, tapi kewajiban utama, prioritas itu yang utama. Kalau hiburan itu kayak nggak mesti harus main kemana, karena jujur aja ya, waktu mahasiswa kan ekonomi ibaratnya kita harus bener-bener muter otak ya, Oh betul, supaya bisa betul Kak, oh bener, betul. mahasiswa itu Betul betul ya betul. Harus jadi kalau ada mau main kayak sekarang pendapatan kan alhamdulillah lebih leluasa ya kalau mau betul liburan, betul Kak. ya kan. Kalau Oh, dulu kan betul. bener-bener, aduh kalau mau main ke nonton film aja, ini anggarannya cukup nggak ya kira-kira, kayak gitu. Jadi harus nabung dari duit beasiswa mungkin ataupun dari uang bulanan kayak gitu. Jadi bener-bener nggak bisa mungkin kayak anak-anak sekarang mungkin yang berkecukupan banget kali ya pas kuliahnya Heeh. mungkin ya, kayak gitu. Oke Kak. Ini masih masih tentang yang tadi, ada yang nanya kayak gini nih Kak nih. Bagaimana cara apa membuat catatan tentang mimpi kita gitu? Apa Kakak bikin list-list tentang mimpi Kakak juga, apa yang harus Mulai rajin tuh bikin catatan di buku ya, di belakang buku agenda. Di belakang buku di agenda, belakang buku agenda? jadi ada beberapa poin. Misalkan di tahun ini saya ingin mencapai 20 poin nih, yang paling besar misalkan. Itu Iya. saya tulis, terus visualisasinya saya tempel. Nah, bahkan ketika saya ingin melanjut, keinginan saya kan studi di Jepang ya. Saya ingin Iya. studi di Jepang. Itu tuh Iya. agenda paling depan saya tuh saya tempel tuh bunga sakura. Saya print yang cantik, saya tempel. Terus ada kastil. Iya. Saya kan ikutan exchange saat S2 kan di Kochi ya. Itu saya Iya. memang sudah mengincar gitu. Karena saat itu saya nggak dapat beasiswa ke luar negeri, makanya saya keterima di IPB. Nah itu saya ngincer dari sebelum saya masuk, saya belum mulai kuliah itu saya udah nempel. Jadi memang di plan dari jauh-jauh hari seperti itu. Nggak bisa ya kita mendadak Nggak macam bisa, sekarang ya Kak ya. nggak bisa Viral karena mendadak pasti jatuhnya juga cepet ya Kak ya. ya betul. Karena waktu sebenarnya gini, kalau misalkan ngomong cerita perjalanan saya mau sedikit cerita boleh nggak nih? Boleh silakan. Jadi ketika saya ingin studi ke Jepang itu sebenarnya kondisi saya tuh bener-bener bahasa Inggrisnya bisa dikatakan pur banget gitu. Karena bahasa Inggris saya itu waktu kuliah itu dapet C. Gitu Kak. C. Alhamdulillah saya dapat B Kak. Nah itu saya dapet C dan memang saya tuh saat kuliah tuh modal bahasa Inggrisnya tuh pede ngomong, castistus, tapi grammar, structure itu tuh bener-bener yang ya bisa dikatakan bikin saya nervous ya. Kalau ujian tuh saya ya Allah dapat 55 60 aja udah alhamdulillah dapet C kayak gitu. Segitunya gitu. Dan ketika lulus itu tuh baru ada keinginan untuk studi instan dong, karena dulu pikirannya serba kayak pendek ya. Saya ingin studi, kan saat itu pede ya, IPK saya alhamdulillah lah bisa untuk apply ke perusahaan, bisa buat segala macam. Akhirnya bingung, mungkin karena kayak saya ngerasa saat itu terlalu banyak pilihan dan saya bingung, dan akhirnya kayaknya saya ingin studi deh. Saya terinspirasi dari dosen pembimbing saya tanya tuh ke dosen pembimbing saya, dan kata dosen pembimbing saya, kira-kira saya nanya, Pak, kira-kira kalau saya ingin studi di Jepang, kira-kira apa sih yang perlu saya siapkan gitu kan? Dosen pembimbing saya bilang, kamu harus siapin sponsorship, promotor atau profesor, dan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris saya cuman C. Dan akhirnya saya putuskan, saya harus kursus nih. Nah, saya sebelum kursus saya tes TOEFL dulu, ya kan? Jadi biar tahu nih sebelum kursus dan setelah kursus kan. Saya tes TOEFL, saya dapat skor TOEFL pertama saya prediction cuma 390. Iya, 390 dan itu lulus S1. Tiba-tiba punya mimpi pengen dapat beasiswa Max.
beasiswa Max itu kan saat itu syaratnya 550 ya poinnya ya. 550, heeh. Nah, kalau sekarang ini kan naik tuh 570, mungkin saking kompetisinya tinggi ya, jadi Iya. makin naik. Nah, kalau dulu tuh 550. Nah, gimana caranya meningkatkan dari 390 ke 550? Nah, akhirnya saya ceritalah ke teman dekat saya ya, dan teman saya, gimana kalau kita kursus ke kampung Inggris, ke Pare gitu kan. Dan oke lah, dan alhamdulillah saya kan punya tabungan ya. Saya tuh memang kalau memutuskan sesuatu, memang sudah kayak kalau bisa saya nggak memberatkan kedua orang tua saya. Jadi saya punya tabungan, saya izin ke kedua orang tua saya, boleh nggak kalau belajar ke kampung Inggris? Saya punya tabungan, saya bilang gitu kan, dari uang beasiswa dan dari menang lomba sebelum-sebelumnya gitu kan. Dan akhirnya saya ke kampung Inggris tuh 2 bulan. Setelah itu sebelum lulus, sebelum wisuda ke kampung Inggris 2 bulan, dan ternyata skor TOEFL saya naik dari 390 ke 450. Saya TOEFL ITP tuh pede berani, dan saat itu sekitar 250.000 apa ya biayanya ya, atau 300 di antara itu. Nah, setelah saya tes TOEFL, sadar dong, ya Allah ternyata perjalanan masih jauh nih dari 450 ke 550 kan. Aduh Max, bisa nggak ya kayak gitu. Dan akhirnya saya tanya sama dosen pembimbing, ada nggak profesor yang bisa saya kontak. Nah, saya coba kontak ke profesornya. Udah pede tuh SKSD. Dan saat proses setelah saya lulus, saya kerja di diploma IPB ya, plus kerja di bimbingan belajar ngajar bahasa Inggris. Padahal TOEFL saya cuma 450. Kenapa saya pede? Karena memang ketika ke Pare sekali itu, ke kampung Inggris sekali itu, TOEFL saya tuh ke-upgrade bangetnya ya di bagian structure, grammar. Udah di atas 500, udah di atas 500, tapi yang lain masih kayak listening kan habit ya, emang harus habit kan, reading juga habit kan. Tapi kalau structure tuh kayak saya kan suka matematika, dan structure itu kan kayak menurut saya kayak belajar matematika. Rumus. Ya rumus-rumus kan. Jadi saya seneng, ini kayak belajar matematika nih, tinggal ini aja terbiasa sama ininya, kata kerja dan segala macamnya gitu kan. Dan setelah itu saya kursus bahasa Inggris. Setelah saya ngajar bahasa Inggris itu, saya diminta oleh dosen, padahal TOEFL saya cuma 450. Saya diminta oleh dosen untuk menjadi interpreter. Jadi interpreter itu menerjemahkan seseorang secara verbal ya. Nah, salah satu mahasiswa dari Ghent University di Belgia. Tapi saya jadi interpreternya di Bogor dan Depok. Nah, selama 2 bulan. Nah, tapi kondisinya setelah itu saya diminta oleh keluarga saya ya. Kalau bisa saya punya pekerjaan yang menghasilkan tetap, karena saya sejauh ini masih freelance kan, kerjanya freelance. Gimana yang supaya bisa menghasilkan penghasilan setiap bulan. Saya melamar kerja 7 perusahaan pada saat job fair di kampus, dan alhamdulillah minggu berikutnya langsung dipanggil oleh salah satu bank syariah. Dan saya ibaratnya kayak punya mimpi sekolah tapi terdampar dulu nih di bank. Jadi selama 1,5 tahun saya kerja jadi wakil manajer sentra dan manajer sentra. Nah, saat di situ saya belajar gimana caranya berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat produktif pur. Jadi kan programnya produktif pur. Jadi masyarakat bawah ya, gimana caranya berkomunikasi, berinteraksi, menyelesaikan masalah, mengatur strategi manajer ya. Secara waktu itu posisinya manajer. Dari situ saya banyak belajar. Nah, setelah 1,5 tahun saya merasa jenuh ya. Saya merasa kayaknya kedepannya saya nggak ingin jadi ini gitu. Saya nggak ingin jadi banker. Saya ingin studi, dan akhirnya saya mengajukan kepada bos saya resign, dan ternyata bos saya belum merelakan. Saya bilang, kalau kamu mau resign, saya tawarin gaji dan posisi jadi manajer area, jadi megang area Banten tuh, bukan cuma di situ. Jadi dinaikin dan gaji kamu bisa 2 kali lipat gitu. Dan saya udah membulatkan tekad ya saat itu, udah kayaknya nggak bisa, saya kedepannya ingin punya profesi. Saya udah menentukan saat itu, saya ingin punya profesi yang memang insya Allah tuh kalau buat perempuan insya Allah lebih fleksibel ya, dosen gitu. Saya ingin jadi dosen ataupun peneliti kayak gitu, ataupun businesswoman. Dan akhirnya saya putuskan untuk resign dan ke kampung Inggris lagi 1 kali lagi. Dari kampung Inggris itu selama 2,5 bulan TOEFL saya ke-upgrade jadi di atas 500.
udah di atas 500. Dan saya pulang dari situ saya kontak profesor yang ada di Tokyo yang direkomendasikan oleh pembimbing saya, dan profesornya welcome gitu dan langsung ngasih letter of acceptance. Tapi sayang sekali ya saat itu beasiswa luar negeri dan LPDP juga belum ada ya kampus itu. Dan beasiswa luar negeri juga belum mengakomodir. Jadi saya dikasih kesempatan juga. Jadi mimpi boleh, tapi kadang kita tetap harus realistis gitu dengan kapasitas kita dan kemampuan kita gitu. Kadang kalau misalkan kita terlalu keras kepala, kadang kita nggak sadar. Bisa jadi memang kemampuan kita belum layak untuk menggapai mimpi itu. Ada usaha dan waktu lebih panjang untuk mencapainya. Jadi saya sadar dong, dan orang tua memberikan kayak rule 1 tahun maksimal untuk berjuang dapat beasiswa. Saya daftar luar negeri, ternyata nggak ada akses ke situ, walaupun ada LOE, dan ada beasiswa dalam negeri ke IPB juga. Oke lah, saya agak sedikit berat hati jujur waktu mau daftar ke IPB itu. Karena kan udah pernah ya diajar sama dosen di IPB, dan alhamdulillah saya daftar dan ternyata ya udah cuma seleksi dokumen kan saat itu, lolos. Dan alhamdulillahnya saya sudah bertekad, ini saya di IPB itu bahasa Inggris saya poor, saya nggak pernah punya kesempatan exchange. Ya kan, nggak pernah, kayak ibaratnya nggak ada mentor ya, nggak ada mentor dan nggak ada contoh juga, nggak pernah pertukaran pelajar karena bahasa Inggris. Dan S2, alhamdulillah bahasa Inggris saya kan udah ke-upgrade, saya harus mendapatkan kesempatan itu. Dan jadi perkuliahan selama 2 semester itu saya perkuliahan yang harusnya 3 semester di IPB, saya press cuma jadi 1 semester, dan di semester 3 ada program summer course. Saya ikut program summer course di IPB. Jadi program summer course itu ada 7 selama 7 hari ya, program selama 7 hari dan ada penilaian. Nah, orang-orang yang nilainya tertinggi itu akan dikirim untuk ikut program winter course. Nah, ada 3 indikator penilaian saat program summer course. Jadi keaktifan selama di lapang, kita kan ada studi tour ya di Jonggol, terus ada penilaian di presentasi poster dan presentasi oral. Jadi presentasi oral penelitian kita gitu. Dan karena saya tidak jago dalam bikin poster ya, saya bukan ahlinya di poster tuh. Jadi saya delegasikan ke orang lain poster saya. Saya kasih tahu konsepnya, saya mau begini, orang lain yang buatin poster saya. Dan karena memang presentasi oral itu kayak challenge banget buat saya ya. Saya nggak pernah benar-benar ngerasa do the best buat oral, dan kayaknya saya punya kapasitas untuk presentasi oral dan saya latihan tuh. Bahkan sampai kan di kampung Inggris belajar pronunciation ya. Saya tuh benar-benar perkataannya yang akan saya sampaikan tuh saya tandain pronunciation-nya yang versi tapi American English. Nah, itu saya latihan dan alhamdulillah ketika presentasi oral di summer course itu kan ada 5 juri yang ngasih nilai kan juri dan peserta. Dan alhamdulillah saya jadi juara 3 presentasi poster terbaik saat itu. Karena memang kadang-kala kita merasa mampu ya, padahal waktu yang diberikan oleh Allah itu nggak banyak. Jadi makanya saya delegasikan ke teman saya. Dan saat proses program summer course itu, program Swiji ya, exchange tahun yang saya juga dapat itu, ada deadline pendaftaran. Nah, karena memang saya sudah menyiapkan tuh jauh-jauh hari proposal buat program Swiji. Tapi ketika program course itu, saya ibaratnya ingin saya kirimkan ya ke pihak rektorat. Jadi saya meminta tolong ke teman saya yang bahasa Inggrisnya lebih advance ya, Majek ya, Mariam, untuk mengecek proposal saya gitu. Karena saat itu saya fokus ke summer course. Nah, saya juga delegasikan tuh. Nah, mungkin kemampuan itu dapat dari bank kali ya. Jadi akhirnya saya minta tolong teman saya, tolong periksakan ini proposal saya. Dan akhirnya setelah udah oke, kirim. Setelah saya, kan ibaratnya kayak summer course itu, menang oral presenter itu salah satu golden ticket untuk winter course. Dan alhamdulillah dari situ saya ikut program winter course ke Ibaraki. Itu benar-benar sebenarnya winter course itu bukan mimpi saya di IPB untuk dapat exchange. Jadi mimpi saya itu tuh benar-benar sebenarnya yang di Kochi.
yang Iya. Swiji GP itu. Nah, Iya. setelah program winter course di perjalanan, saya ingat banget di Bandara Narita, Mbak Fatma ya, pihak rektorat itu ngasih tahu ada yang akan kembali lagi nih ke Jepang bulan Maret gitu kan winter course Desember ya, bulan Maret, dan alhamdulillah saya ikut program exchange, keterima ya Swiji selama setahun di Jepang. Dan setelah 6 bulan program Swiji itu, profesor saya menawarkan saya langsung ikut program doktor. Jadi saya keterima beasiswa Max itu melalui jalur U2U ya. Jadi profesor saya menawarkan saya untuk mau nggak ke sini, lanjut S3 di sini. Padahal saya belum lulus tuh, bahkan di IPB juga belum lulus kan. Oke. Saya mengapresiasi profesor saya ya. Saya bilang, oh ya sensei, makasih banyak banget buat tawarannya, tapi saya tetap realistis dong. Tapi saya belum tahu sensei saya bisa lulus kapan, ya kan. Saya juga kayaknya mungkin saya butuh nggak kira-kira langsung S3 gitu kan. Karena kan di Indonesia rata-rata perempuan tuh ya agak sedikit dikhawatirkan kalau sekolah terlalu tinggi ya, kalau animo masyarakat ya. Jadi kayak gitu. Jadi kayak itu saya balik setelah program Swiji beres, saya balik ke IPB, beresin selama 1 semester, dan setelah beres kuliah 1 semester itu, saya kembali dihadapkan pada pilihan, aduh ini gimana ya, mau kemana nih gitu kan. Sebenarnya saya bukan tipikal yang banget harus gini. Saya punya plan tapi tetap fleksibel gitu sama hal-hal yang sudah memang diizinkan Allah. Itu yang membuat saya jadi kayak menjalani hari itu tenang dan kayak ya alhamdulillah tuh gak gampang down gitu kan. Soalnya kadang ada beberapa orang yang saklek gitu ya Kak, harus sesuai rundown gitu. Ya, lurus aja, nggak mau ada belokan lika-likunya gitu ya Kak ya? Iya, jadi ngambil celah. Dan saya memang dulu ingin jadi dosen, saya daftar ke beberapa universitas. Sampai kebetulan sebelum lulus juga saya udah ikut ini ya, freelance jasa penerjemah bahasa Inggris ya. Jadi kalau dipikir-pikir dulunya TOEFL-nya cuma 390 lulus S1, alhamdulillah sekarang juga termasuk translator untuk publikasi ya bersama teman-teman di komunitas konkret gitu. Seperti itu. Dan ya kayak sorry ngomongnya ada random ya. Jadi kayak memang nggak ada kata terlambat untuk belajar dan memulai gitu. Betul sekali Kak. Padahal lulus S1 bahasa Inggris cuma 390 dan sekarang alhamdulillah udah jadi translator dan punya jasa penerjemah sendiri juga. Gitu. Oke Kakak, sebagai seorang muslimah ada di negeri yang ya non muslim, apa nih Kak, gimana, ada tantangan tersendiri nggak, suka dukanya bagaimana, terus tahu sendiri ya kehidupan kita di luar negeri, secara kita muslim ada di wilayah yang mayoritas non muslim, itu gimana Kak, suka dukanya itu gimana Kak, ada tantangannya bagaimana, kesulitannya bagaimana. Apalagi ini Kak yang paling penting, jaga makannya bagaimana Kak, ada nggak itu kesulitannya bagaimana, terus jalanin tantangannya gimana, suka dukanya dan yang lain sebagainya bagaimana itu Kak. Apalagi di sono kan di televisi nggak ada atau pengingat azan gitu ya Kak ya, takutnya kebablasan gitu loh Kak, nggak ada. Agama kan sebagai rem kita nih Kak ya, betul. Sebagai saringan kita, itu bagaimana Kak, suka dukanya, terus pengalamannya, tantangannya bagaimana Kak di Jepang ini? Iya. Jadi kalau dibilang sukanya mungkin salah satunya, mungkin teman-teman tahu ya, Jepang itu teknologinya canggih ya. Jadi bisa menikmati teknologi yang ada di sini, ya kan. Terus pemandangannya juga cantik, tertata, rapi, ya kan, bersih, nggak ada sampah. Mungkin saya sempat post video-video saya di Instagram ya. Di situ memang terlihat ya Jepang memang benar-benar bersih gitu, disiplin dan on time. Ini saya ngomongin suka dulu ya. Masyarakat itu on time. Bahkan ya profesor saya janjian sama saya nih telat 2 menit, 3 menit gitu. Datang langsung maaf saya terlambat kayak gitu. Kan jauh banget beda kan, dan memang respect banget gitu orang sini. Mau dia posisinya lebih tinggi ya, ibaratnya kan profesor saya gitu kan, tapi
beliau memang benar-benar respect gitu. Oh maaf ya, saya kan berusaha 5 menit sebelum janjian saya udah ada di situ gitu. Dan sensei saya bilang, oh maaf ya, maaf gitu. Dan terus administrasi dipermudah kalau di Jepang. Jadi saya ada pengalaman nih, saat saya datang ke Jepang, jadi kan kita diminta untuk buat resident card ya, dalam mungkin KTP ya, KTP penduduk di sini, terus buat asuransi, kayak buat asuransi kesehatan, asuransi my number itu kayak nomor pajak, jadi nomor pajak itu tuh semuanya praktis. Jadi datang ke satu gedung, Hankoku City Hall, itu sekitar 30 menit semua udah beres. Dan setelah itu sampingnya itu bank. Jadi kayak mereka tuh tata kota bukan tata kota ya, kayak administrasi itu dibikin satu kawasan, dan memang proses itu kayak sama sekali cepat kayak gitu ya. Terus sukanya juga, alhamdulillah walaupun saya sebagai muslim ini, masyarakatnya di sini tuh toleran. Dalam artian saya nih, misalkan saya mau sholat nih, terus saya izin sama profesor saya sebelum saya di sini, sensei saya tahu kalau saya punya rule gitu. Saya ngasih tahu rule saya, sensei itu sholat dan tergantung musim, saya jelasin. Dan ada meeting misalkan ya jam 3 sore, misalkan tuh jam sholat asar, terus sensei mohon maaf ya, saya datang terlambat, sholat dulu. Akhirnya sensei saya malah toleransi, meetingnya dimundurin, tunggu saya beres sholat baru mulai meeting gitu. Dan kayak wah alhamdulillah banget gitu, profesor saya nggak menghalang-halangi. Dan orang-orang sini juga tipe kali yang mereka kayak mungkin nggak ada Tuhan ya. Jadi ketika saya sholat di laboratorium tuh ada laboran tuh tiba-tiba nanya, kamu kayak gini capek apa katanya. Jadi mereka nanya tuh, kamu nggak capek apa 5 kali jadwal sholat kayak gini? Enggak, dengan sholat saya bisa bicara dengan Tuhan saya bisa merasa tenang, saya mendapatkan kedamaian, saya bilang kayak gitu ke orang-orang yang kepo, ya kan. Terus saya juga belajar budaya, mengenal budaya di sini, ya kan, banyak hal tuh, seperti tadi kan kimono, ya kan, mengenal makanan-makanan Jepang gitu kan. Terus saya satu lagi yang saya benar-benar kayak suka tuh, saya belajar tentang kebijaksanaan dari profesor saya gitu. Itu yang saya benar-benar kayak role model saya di sini. Nah, profesor saya itu menurut saya benar-benar bijaksana ya, dalam artian tuh beliau tuh nggak sungkan bilang maaf, tolong dan terima kasih. Jadi kayak saya pernah ya ada eksiden di laboratorium. Jadi saya pernah berusaha nabrak tuh dengan kepala saya kan, jatuh, rusak tuh alatnya. Terus yang pertama kali profesor saya datengin tuh saya ngecek, kamu nggak apa-apa, kamu nggak masalah. Saya tuh nggak enak, kayak aduh nih alatnya rusak lagi, pecah lagi gitu kan. Terus saya langsung maaf sensei, saya maaf saya bilang gitu kan. Sensei saya bilang, kamu nggak apa-apa, it's okay, it's happen, kata dia. Nggak masalah, itu udah terjadi, kata dia. Saya nggak enak dong, aduh ini gimana nih, bisa-bisa ini nih, dibilang cash gitu kan, ceroboh gitu kan. Saya langsung, aduh maaf ya sensei, oh it's okay, doesn't matter, as long as you're fine, it's fine, kata sensei gitu kan. Dan alhamdulillah. Nah kalau untuk dukanya mungkin sejujurnya ya, sebagai muslim, jadi pertama kali saya dengar itu masjid ada resepsi Max, jadi kayak penerimaan seremoni penerima mahasiswa Max di tahun 2008. Saya ke Kobe kan, datang ke sana. Nah di situ saya benar-benar walaupun nggak pakai mikrofon, karena di sini kan dame ya, dilarang dengar suara berisik-bisik itu nggak boleh. Jadi saya dengar azan pas maghrib di dalam masjid, dengerin aja, kayak akhirnya kayak saya meneteskan air mata gitu. Ya Allah, rindu banget gitu kan azan. Itu benar-benar saya ngerasa rindu banget gitu. Dulu sholat di masjid, sholat Idul Fitri ya, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, karena nggak ada masjid, akhirnya di lapangan gitu kan. Terus sholat tarawih juga karena jauh-jauhan ya, sedangkan kegiatan lab kan malam ya. Mau nggak mau ya saya sholat tarawih sendiri. Ya sholat tarawih saya sendiri selama di Jepang. Masih kali tempat teman, cuman kan jadwalnya kita tuh
one day is very important. Jadi kayak satu hari itu penting gitu. Gak ada orang yang kayak berpacu sama waktu. Bener-bener kayak kalau dibilang orang Jepang itu kerja ya benar gitu. Saya kayak gitu. Terus untuk makanan halal memang sih kalau di sini agak susah ya, karena mereka bahkan kayak emulsifier, shortening itu dari animal base. Jadi kayak dari babi ya. Produk derivatnya babi itu banyak emang. Dan memang saya belajar internet itu blog-blog ya tentang apa aja sih bahan-bahan yang harus dihindari ya kan. Dari situ saya pelajari kanji-kanjinya dan saya pilih makanan yang memang tidak ada kanjinya itu gitu. Jadi memang hafalin kanjinya kayak gitu. Dan kalau memang saya tuh jujur dukanya tuh memang suka rindu ya sama makanan pasar, jajanan abang gerobak tuh nggak ada kan di sini, bakso. Klepon nggak ada di sana ya Kak ya? Ada. Rindu klepon ibu ya? Iya gitu. Saya bikin sendiri, belajar tuh di YouTube kan, YouTube mau nggak mau ya saya bikin gitu kan, ya melepas rindu, eksperimen sendiri masak kayak gitu. Terus jujur nih selama saya di Jepang tuh saya belum pernah pulang. Jadi udah berapa tahun? Totalnya tuh research student 6 bulan, PhD tuh 3 tahun. Jadi saya belum pernah pulang. Sebenarnya hampir 3 tahun setengah. Jujur aja tahun lalu tuh harusnya saya balik. Emang udah rencana balik, tapi ternyata kan qadarullah pandemi ya. Pandemi. Ya dan alhamdulillah sebenarnya sensei saya udah ACC, kamu boleh balik 2 minggu. Awalnya dibilang seminggu aja ya. Ya Allah sensei seminggu. Dan akhirnya saya nunggu 2 minggu, boleh nggak sensei? Boleh. Dan ternyata pandemi nggak jadi pulang. Dan alhamdulillah insya Allah saya kembali ke Indonesia insya Allah bulan depan kayak gitu. Terus yang dukanya juga mungkin puasa ya, dan jadwal sholat mungkin ya, karena kalau misalkan summer itu subuh bisa jam 3 pagi, isanya jam 9. Lama ya Kak ya? Jadi kita tuh kadang kalau summer tuh saya kurang tidur karena kan nggak pengen ketinggalan subuh ya. Kalau dan itu pas puasa tuh jam 3 ya, jam 3 otomatis 2:30 saya udah harus sahur kan. Terus 9 belum taraweh kan, tidur jam berapa bangun jam berapa. Iya betul. Waktu istirahatnya berkurang. Itu bener-bener kayak memang perjuangan banget di sini untuk puasa ya kan. Dan matahari ya. Kalau musim panas tuh panasnya bener-bener panas banget. Bener-bener kerasa banget. Apalagi saya tinggalnya deket sama Samudra Pasifik, cuma 3 kilo. Jadi lebih lembab, lebih humid, dan lebih lengket gitu loh kalau musim panas. Kayaknya bawaannya rumah kaca di rumah. Jadi bangun tidur mandi tuh, pulang dari rumah kaca siang gerah ya, mandi lagi ke lab, sore mandi. Jadi bisa 3-4 kali sehari. Sebenarnya nggak bagus ya, cuman gimana ya nggak enak gitu ya. Jadi ya 2 kali sehari. 2 hari sekali. Oke Kakak. Selanjutnya saya mau nanya tentang Max Scholarship ini. Kenapa Kak milih Max? Tips triknya, terus apa mungkin gimana pengaplikasiannya dan sebagainya, mengapa gitu Kak? Iya. Bisa dijawab Pak? Sebenarnya kalau Max itu kan seperti sebelumnya ya tentang saya tuh ingin Max baru lulus segala macam itu kan, tapi ternyata memang bahasa Inggrisnya nggak ini, dan Allah tuh memberi jalan saya tuh melalui ini. Sebelumnya Max itu kan ada 2 program ya, student ya, untuk mahasiswa S1, lulusan S1 ataupun S2 nih, karena pengalaman saya ya. Jadi ada government to government, jadi dan university to university. Jadi kalau government to government itu, jadi kita nih orang Indonesia mendaftarkan atau seleksinya di Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Nah, dan biasanya kalau government to government itu memang benar-benar menurut saya pernah nyoba gitu dan gagal gitu. Ketika baru lulus itu jelas dong TOEFL saya masih di bawah 550, saya nyoba aja dan gagal gitu. Dan itu sama
kan kalau G2G itu syarat TOEFL-nya tinggi banget ya, bisa sampai 550, bahkan tahun lalu 570 TOEFL-nya kan. Lumayan berat. Dapat beasiswa Max-nya U2U, University melalui rekomendasi profesor di Jepang. Dan alhamdulillah kan sebelumnya saya dapat program exchange ya, program exchange tahun. Nah, profesor saya lah yang merekomendasikan saya untuk dapat beasiswa Max. Jadi kayak ibaratnya biasanya program Max U2U itu ininya ya, prosesnya seleksi kumpulin berkas ke profesornya, terus interview. Setelah interview pengumuman. Nah, kalau saya dokumen pengumuman berangkat, jadi nggak pakai interview. Karena memang profesor saya udah kenal saya selama exchange tahun, dan alhamdulillah memang nggak ada interview sama sekali, cuma ngelampirin prestasi-prestasi. Terus kalau untuk when ya, kapan? Kalau beasiswa Max G2G itu biasanya Juli ya, proses aplikasinya, aplikasinya Juni-Juli, dan proses keberangkatannya yang G2G itu biasanya 1,5 tahun, artinya Juni-Juli terus baru berangkatnya bukan 1,5 tahun, April tahun depan. Sekitar segitu. Nah, kalau beasiswa U2U itu tergantung universitasnya untuk deadline-nya. Nah, kebetulan saat itu saya aplikasi deadline-nya awal Januari ya, sekitar tanggal 5 Januari, itu saya kirim aplikasi ke sensei saya, dan pengumumannya itu cepat, pengumumannya bulan Mei akhir berangkat. Jadi benar-benar prosesnya cepat banget gitu. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Kayak gitu, Kak. Oke. Ini Kak, udah banyak nih fans-fansnya Kakak yang bertanya di kolom komentar, terus kita buka, boleh ya Kak, kita langsung buka ke sesi tanya jawab. Silakan untuk yang mau bertanya ke Kak Wastu langsung, silakan dinyalakan mikrofonnya, langsung bertanya ke Kak Wastu. Untuk open mic pertama, boleh bertanya. Insya Allah nanti dapat hadiah. Perkenalkan, gitu ya. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Ini siapa? Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doani dari Institut Pertanian Bogor, IT. Dari IPB juga. Iya. Ya, silahkan. Sebelumnya saya mau izin bertanya mengenai exchange-nya Kak Wastu ya. Nah, itu terkait dengan biaya dan lain sebagainya, dan administrasinya itu bagaimana ya Kak persiapannya gitu. Nah, kemudian exchange, kemudian yang ketiga mengenai agar kita tidak melawan rasa insecure gitu, jadi pede buat bisa ngomong bahasa Inggris atau bisa ikutan exchange gitu. Terima kasih Kak. Oke. Langsung nih dijawab ya. Iya, langsung dijawab. Jadi tadi siapa? Mbak Doanggi ya, kalau nggak salah ya? Yang dari IPB tadi? Ya, pokoknya Mbak dari IPB, Mbak Doanggi, saya lihat. Ya, kalau untuk exchange di IPB, mungkin Mbak mampir ke ini, ke International Collaboration Office. Mungkin tahu ya, ada ICO. Datang tuh ke sana, terus tanya, itu apa? Program exchange yang ada tuh apa aja? Sepengetahuan saya, walaupun sekarang pandemi, exchange masih jalan. Karena saya sempat lihat, ada tuh yang udah berangkat ke Korea, kalau nggak salah. Tapi ya mengikuti prosedur karantina mereka, karantina dulu selama 2 minggu ya, baru jalan program exchange-nya. Jadi sebaiknya datang ke International Collaboration Office. Tanyakan mengenai ketersediaan program exchange.
Insya Allah ada kok. Kalau sekarang kan udah new normal ya. Jadi program akan tetap ada sih. Coba ditanya lagi aja ke sana. Terus kalau pertanyaan tentang tadi apa yang kedua ya? Cara ininya Kak, apa namanya? Apa sih? Ini apa? Dengan inian kakak yang masih bahasa Inggris kita yang masih iya. ada ini. Insecure ya, insecure ya. Insecure dan bahasa Inggris ya, insecure dan bahasa Inggris. Insecure dan kepercayaan. Kan orang tuh insecure karena apa sih sebenarnya? Karena belum siap kan? Karena merasa karena merasa kecil. Ya, karena memang kapasitasnya belum gitu. Bahkan kadang orang-orang yang kapasitasnya sebenarnya jujur aja saya kan sebelumnya saya juga insecure gitu. Tapi hal yang bisa latihan, ya kan? Practice make perfect. Jadi kita memang latihan terus banyak-banyak sampai kita ngerasa percaya diri. Dan tak lupa kita tuh nggak akan merasa percaya diri tanpa Allah. Jadi kalau saya sih jujur ya, bahkan sebelum saya presentasi pasti minta Allah, ya Allah mudahkan. Jadi belajarnya juga diniatkan bukan hanya untuk mengejar dunia, tapi memang diniatkan jalan menuju akhirat gitu. Dengan begitu belajar pun memang benar-benar kayak Allah tuh bimbing setiap langkah kita gitu. Kalau itu yang saya rasakan. Karena beda ketika saya dulu lulus S1 mungkin saya ngerasa oh IPK saya bagus nih, tapi bahasa Inggris saya bagus, tapi saya modal pede aja emang berani-berani aja gitu. Tapi ternyata kapasitas saya memang masih dikatakan jauh belum layak gitu dapat beasiswa gitu. Dan akhirnya saya memenuhi standar bahasa Inggris, dikatakan sama 500 TOEFL-nya. Ya latihan sampai di situ. Nah kalau sudah di situ ya insya Allah harusnya sih udah nggak insecure kalau kita sudah memenuhi standar untuk keterima beasiswa. Ini ngomongin beasiswa ya, kayak gitu. Oke. Gitu tadi untuk terima kasih pertanyaan untuk doa ini ya kayak tadi ya, nggak salah namanya doa ini. Oke. Boleh satu? Ya. Boleh. Boleh ya. Siapa yang mau nanya? Izin bertanya, Kak. Ya. Namanya siapa dari mana? Baik, saya Aprili Anggia dari IPB juga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ingin bertanya ke Kak Ayu. Kak Ayu, apakah selama di Jepang pernah mengikuti Baito? Adakah pengalaman tertentu gitu untuk bisa misalkan ada peluang untuk tetap berkuliah atau ada rekomendasi supaya ketika di sana bisa tetap fokus, tetap terjamin begitu kesejahteraannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aprilia ya dari IPB. Jadi kalau Aruba itu jujur ya, kalau kita nih, kebetulan saya kan tinggal di desa ya, di kampung. Sebenarnya bisa dikatakan udah nggak butuh Arubaito kalau jujur, apalagi kan single ya. Jadi kalau dirupiahin kan kalau dokter itu max bisa 19 sampai 20 juta lah sebulan. Dan alhamdulillah kan kalau di daerah kampung ini di desa ya apartemen juga nggak mahal, beda sama di Tokyo gitu. Jadi kalau saya sendiri kebetulan PhD itu kan ibaratnya nggak mengenal PhD jujur ya, bukan aku takutin. Tapi kalau memang teman-teman pengen ikut PhD, ya teman-teman memang PhD di sini ya, emang harus siap untuk ya fokus belajar, apalagi penerima Max. Kalau jujur sebenarnya kalau penerima Max sebenarnya boleh Arubaito, ada izin ya untuk Arubaito 28 jam sehari. Tapi profesor saya nggak ibaratnya nggak terlalu open buat yang Arubaito. Kalau kamu di sini studi ya kamu studi gitu. Dan saya memang pernah sih nyobain Arubaito, kayak ngepek daun-daun gitu loh, hasil pertanian. Saya pernah Arubaito tapi ketika libur musim panas. Itu pun di tahun pertama. Tapi setelah itu
ya nggak ada sama sekali. Saya fokus eksperimen, riset, ada waktu luang, saya berinteraksi sama teman-teman, saya ikut teman-teman PPI, kegiatan sama warga Indonesia di sini, supaya balance ya sama teman-teman internasional di sini. Jadi memang tanggung jawab di sini tuh lebih banyak dibandingkan waktu yang dipunya. Jadi untuk Arobaito memang kalau udah menerima max, sebaiknya memang dikonsultasikan dengan profesor di sini, apakah boleh atau enggak. Karena sebaiknya memang dibicarakan. Jangan sampai kita ngambil Arobaito nggak bilang profesor, tiba-tiba profesor tahu dari orang lain, itu nggak bagus banget gitu. Kayak gitu. Sebaiknya memang dibicarakan untuk Arobaito. Kayak gitu. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya. Mohon maaf nih, Kak, moderatornya lagi kambuh epilepsi. Oh, serius? Iya. Innalillahi. Boleh dibantu Najunda dulu? Oh, boleh. Iya, terima kasih. Iya. Boleh dijawab itu pertanyaan di kolom chat. Ada banyak. Kakak bisa lihat di kolom chat sambil nunggu moderator atau ininya. Oh ini ya ada pertanyaan, tujuan hidup kakak sendiri apa ya? Dan apakah ada batas di suatu momen yang telah kakak capai dan kakak sudah merasa cukup dengan hal tersebut, kemudian apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Oke. Dari Mbak Anissa Maulidina, sebenarnya kalau dibilang tujuan hidup ya, tujuan hidup dulu tuh saya ingin sukses dunia akhirat, tapi nggak tahu seperti apa gitu konsepnya. Hanya ikut-ikut gitu kan. Dan setelah mengalami proses pembelajaran, apalagi studi jauh di sini ya, sendirian, di situ saya makin yakin, kok saya udah S3 tapi saya saat itu merasa ada sedikit kayak kehampaan. Jadi kayak, apalagi kan saya muslim di sini sendiri ya, kadang iman itu kadang naik turun ya kan. Dan untuk tujuan hidup saya tuh akhirnya saya kayak desain lagi. Saya tuh ingin mencapai dunia untuk akhirat. Jadi kayak saya ingin Allah ridho. Jadi Allah meridhoi apapun hal-hal yang ingin saya kerjakan, Allah meridhoi gitu. Jadi memang apalagi sekarang pandemi ya, saya makin nggak banyak banget berani bikin goal yang bener-bener saya harus gini tahun ini gini, karena kita nggak tahu, mungkin bisa besok saya nggak hidup kan, nggak ada yang tahu. Jadi kayak berusaha untuk hidup day by day, hari demi hari, dan mensyukuri apapun nikmat Allah yang Allah beri dalam setiap harinya gitu. Jadi saya buat goal tapi nggak yang dulu kan kayak harus gini kan, tapi kalau sekarang lebih ya udah, asalkan hal-hal yang saya kerjakan Allah ridho, Allah suka, Allah sayang sama saya, ya saya kerjakan. Asalkan itu demi kebaikan gitu. Saya kayak gitu. Mendapatkan ridho Allah sih. Kayak gitu. Kalau untuk sebenarnya kalau kita sebagai muslim, kita tuh ingin mendapat surga mungkin ya. Jadi ya hal-hal duniawi yang kita kerjakan ini ya semoga menjadi ibadah dan bisa mengantar Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan kita bisa menjemput surga gitu. Jadi mungkin seperti itu kalau sekarang, dan itu yang membuat hati saya tuh tenang. Kalau memang saya nggak dapat apa yang saya inginkan, ya udah, memang itu bukan buat saya. Tapi kalau saya dapat, ya saya bersyukur gitu. Jangan sampai saya dapat saya malah jadi sombong. Jangan sampai seperti itu. Jadi kayak ya udah, saya bersyukur, dan semoga sedikit yang saya dapatkan saya bisa berbagi dengan yang lain gitu, bermanfaat buat orang banyak. Jadi kayak gitu. Tujuan saya ingin Allah ridho dan saya bisa bermanfaat tidak hanya untuk
keluarga saya, tapi buat banyak orang dan untuk umat Islam, kalau bisa seperti itu. Oke, Kakak. Ini untuk apa namanya? Pertanyaan dari Kakak untuk penonton. Oh, serta udah ya, ada enggak langsung. ya? Nanti dapat Surprise. hadiah. Mungkin saya ada satu pertanyaan ya. Kira-kira dari cerita saya apa sih moral ya, pesan moral yang bisa diambil dari cerita saya berjuang sampai di titik ini gitu. Kira-kira apa gitu yang bisa diambil hikmahnya? Mungkin itu aja kali pertanyaannya. Boleh izin menjawab, Kak? Ya, silakan. Oh, maaf moderator. Silakan, nama siapa? Oke. Dari mana? Tadi Aprilia Anggia ya. Langsung aja pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman itu, meskipun kita memiliki cita-cita ke depan dan meskipun kita akan melewati cabang-cabang perjalanan, kalau memang kita sungguh-sungguh, kalaupun memang niat itu kuat, insya Allah akan sampai di mana. Pilihan terjadi ataupun tidak itu kehendak Allah yang terbaik, insya Allah gitu ya. Pasti perjuangan kakak juga panjang kan untuk menuju ke titik ini. Itu sih. Terima kasih. Ya, makasih jawabannya. Ada lagi? Ada lagi? Udah. Oke. Kakak penutupan. Saya minta apa namanya? Adakah motivasi agar menjadi sukses versi kayu gitu ya? Iya, baik. Makasih pertanyaan. Jadi, mungkin tadi udah ada pertanyaan tadi dari pertanyaan. Sebenarnya kita tuh hidup itu di dunia itu sebenarnya udah ditentukan kan sama Allah ya. Jadi setelah kita tuh nggak bisa memilih gitu, dilahirkan oleh orang tua yang bagaimana, sama siapa, dan bersyukur ya, mungkin kita dilahirkan dalam kondisi Islam gitu. Dan setelah melalui proses perjalanan hidup tuh saya makin berpikir gitu, saya tuh hidup semoga bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada nantinya gitu. Jadi dulu kan saya tuh sukses, pikiran saya orientasinya cuma dunia, tapi setelah berjalan dan masuk ke lingkungan yang alhamdulillah yang Islami ya, komunitas, masuk ke komunitas, ikut liko segala macam, orientasinya udah berubah. Jadi kayak saya ingin ingin sukses nggak hanya di dunia, tapi dunia itu sebagai jembatan untuk mencapai akhirat. Nah, fokus saya itu sebenarnya akhlak yang baik. Nabi Muhammad juga kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak ya. Jadi kayak saya bisa berkata begini, orang Jepang yang bahkan tidak punya agama, mereka tuh akhlaknya Masya Allah deh, bener-bener kayak menjaga perasaan orang lain, toleransi, sopan, ya kan, menghargai orang lain, nggak judgmental ya, nggak menghakimi gitu. Mereka lebih mengapresiasi dan mendukung. Jadi saya tuh kayak pikir, akhlaknya bagus nih. Saya juga fokus, saya ingin akhlaknya saya baik gitu. Memiliki hati yang bersih gitu. Memiliki hati yang bersih. Ketika saya pernah membandingkan saat hati saya, ibaratnya saya misalkan iri ya, dengki nih sama pencapaian orang lain, ataupun saya iri sama, ataupun saya punya kebencian gitu kepada orang lain.
saya tuh sangat menurun gitu. Saya nggak fokus sama kerjaan saya, nggak efisien menjalankan pekerjaan saya. Pada akhirnya saya nggak mencapai targetan di harian saya. Tapi ketika saya minta sama Allah, ya Allah bersihkan hati saya jauhi dari perasaan-perasaan iri, dengki, dan ketika ada orang yang berprestasi, saya kasih apresiasi, saya doakan semoga berkah gitu kan. Terus saya minta semoga saya juga mendapatkan rezeki yang ibaratnya dapat prestasi juga gitu, tapi dalam bentuk apapun. Jadi lebih ke mendoakan, dan alhamdulillahnya setelah saya seperti itu, saya jadi kayak hati saya bersih, saya bisa optimal mengerjakan hari dan tidak terpengaruh dengan iri, dengki, dan yang lainnya. Jadi hatinya diusahakan untuk tetap bersih gitu, seperti itu. Terus untuk motivasi tuh saya banyak kayak baca-baca buku ya, self improvement. Jadi saya suka baca buku. Jadi kayak beberapa motivator juga bilang amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi saya belajar dari orang-orang sukses, saya tiru dan saya modifikasi sesuai dengan target saya gitu, tujuan saya seperti itu. Karena saya ingin tuh ada orang-orang Allah turun berbuat baik. Manusia, saya ingin seperti itu gitu. Melalui proses itu saya mendapatkan goal saya. Mungkin nggak diceritain di sini ya, mimpi-mimpi saya selanjutnya. Karena kan memang punya mimpi nggak apa-apa, tapi kita tetap harus fleksibel dengan ketentuan Allah gitu. Kayak gitu. Oke, begitu tadi adalah motivasi sukses dengan terasa Kak udah ada apa kakak adik semua yang ada yang ikut dalam acara ini, karena waktu sudah di ujung. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acuan yang disusun sebagai acuan penyampaian materi lika-liku kehidupan muslim di negara Sakura. Atas perhatian dan kerjasama pemateri, sampai saya persilahkan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.